khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi 'alal jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Dan bermula sunnahnya mandi. Dan bermula sunnahnya mandi itu 5 segala perkara. Dan bermula sunnahnya mandi wa sunnanuhu, dan bermula sunnahnya mandi khamsatu asya'a, itu 5 segala perkara. Itu 5 segala perkara. Yang mana 5 perkara? Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Membaca basmalah, yaitulah bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah, membacakan basmalah. Arti basmalah bismillah. Baca basmalah. Baca tasmiyah, baca basmalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua daripada 5 perkara adalah wal wudu'u qablahu, dan berwudu. Dan berwudu sebelumnya mandi. Dan berwudu qablahu, sebelumnya mandi. Dan berwudu qablahu, sebelumnya mandi. Dan berwudu sebelumnya mandi. Kemudian yang ketiga adalah wa imrarul yadi 'alal jasad, dan melalukan tangan. Imrar, melalukan tangan, melalukan ayadi, tangan, 'alal jasad, di atas tubuh. 'Alal jasadi, di atas tubuh. Dan melalukan tangan 'alal jasadi, di atas tubuh. Kemudian yang keempat wal muwalatu, wal muwalat, dan beriring-iringan. Wal muwalatu, dan beriring-iringan. Wal muwalatu, dan beriring-iringan. Kemudian yang terakhir wa taqdimul yumna 'alal yusra. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yumna, yang kanan, 'alal yusra, di atas yang kiri. Dan mendahulukan yang kanan 'alal yusra, di atas yang kiri. Dan mendahulukan yang kanan 'alal yusra, di atas yang kiri. Kawan? Ya, setelah musannif menjelaskan di atas tentang permasalahan fardu mandi, maknanya adalah hal yang wajib dikerjakan di saat seseorang mandi wajib. Mandi wajib. Mandi wajib tentu kewajibannya disebabkan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan mandi wajib. Termasuk adalah jima, bersetubuhan karena bertemu 2 khitan. Kemudian termasuk pula karena mimpi basah, dan karena keluar haid, dan ada kala karena inzal dan nifas, dan karena melahirkan. Itu hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang wajib mandi. Setelah demikian dia mengerjakan mandi. Setelah selesai demikian dia mengerjakan mandi, karena hukum mandinya adalah wajib. Dalam hal wajib mandi, ada hal yang wajib untuk dimandikan dan ada hal yang sunnah hukumnya dimandikan.
Maknanya dalam pemandian ada hal yang wajib dan ada hal yang sunnah-sunnahnya. Mana yang wajibnya? Sudah disebutkan di atas. Niat, menghilangkan najis di atas badan dan menyampaikan air kepada sekalian bulu dan kulit. Ini bahagian daripada wajib-wajib. Adapun malamnya ada 5 hal dan ada 5 perkara yang merupakan hal yang sunnah dikerjakan oleh seseorang waktu dia mandi. Yang pertama adalah membacakan basmalah waktu dia mandi. Jangan lupa baca basmalah karena setiap hal itu hal yang baik diawali dengan bismillah. Sebagaimana banyak riwayat-riwayatnya, kelebihan-kelebihannya terhadap seseorang yang membacakan basmalah di setiap awal pekerjaan baiknya. Maka setiap but yang ge'nya tengku awalkan dengan baca bismillah. Berpemandang agar hal yang kita kerjakan mendapatkan barakahnya, na berkah tengku. Makna na berkah yang kita dilindungi oleh Allah dan mendapatkan rahmat tambahannya. Kalau seseorang mengerjakan sesuatu hal yang baik, tidak membacakan basmalah, nanti dia tidak akan mendapatkan barakah daripada pekerjaan baiknya. Ya kan? Kemudian selanjutnya ada kala hal yang sunnah dikerjakan waktu dia berwudu adalah wudu qablah. Sebelum dia mandi wajib dia berwudu dahulu. Berarti berwudu ile. Setelah kita berwudu, selesai wudu baru kita mandi wajib. Yang sunnah hukumnya sunnah hukumnya. Jadi nantinya kalau kita praktek langsung mandi wajib, sebelum kita mandi wajib maka lakukan wudu dahulunya. Setelah selesai kita lakukan wudu baru mandi wajibnya. Nampak kan? Itu hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya imrarul yadi 'alal jasad. Melalukan tangan di atas tubuh, berarti benda tak gosok-gosok. Ya kan? Benda tak ut-ut tubuh. Benda tak pelu-pelu jaro di atas tubuh. Yan kan benda tak gusuk-gusuk tubuh. Di mana ada cairan-cairannya, ya kan? Yang ada yang namanya minyak-minyak pada tubuh, enggak ada. Ada kotoran-kotoran pada tubuh, semuanya hilang. Nah, kalang-kalang mak tubuh tayun ku gadah bandung. Itu hukumnya sunnah untuk imrarkan tangan di atas anggota tubuh. Lagi dia mana biasa je, kan taud ro bacun. Taud lika, taud depan, taud lungkiknya, taud lungkik aje. Bandung taud. Itu gunanya bersih. Kebersihan itu bahagian daripada iman. Kemudian selanjutnya wal mualah. Waktu seseorang mandi disunahkan untuk bermualat. Baik tik lih mana tikan ya pelung juga deh. Tik kan tik ya balik lo mana lo. Nanti benar. Berarti caranya berlangsung je nak sekaligus. Mandinya setelah sekaligus selesai. Jangan nanti setelah kita basuh sebelah badan kita pergi pi rokok dia tak nyana orang rokok pi rokok le yang orang baju dia tak nya baru tik sambung lah mana je. Itu tidak ada mualatnya. Berarti enggak ada mualatnya. Ini disunahkan harus ada mualatnya. Apa makna mualat? Harus beriring-iringan. Berarti mandinya dengan setelah sekaligus. Yang mai tergedi tak grup ulamon ke deh dalam kulam. Yang cika labih tak mana daripada mualat. Ya leh. Cik 3 kena tubuh dia yang menduk. Ngan jaro kena 3, kaki kena 3, pepu bandum kena dengan setara sekaligus. Tapi kita mano dengan pakai lagi yang biasanya kan ada sunnah untuk mengkanan-kanankan dan mengkiri-kirikan. Ya kan? Tapi kita kudih tanam you kudih dalam yang kita tidak akan mendapatkan bahagian daripada mengkanan-kanankan. Karena kena itu dengan secara keseluruhan tubuh. Semuanya tubuh kita kena air. Maka tidak bisa untuk kita kanan-kanan dan kirikan. Itu mualat. Makna mualat beriring-iringan. Setelah melakukan hal, kemudian dilanjutkan langsung. Lih mengerjakan sesuatu disambung langsung. Tidak ada jedanya. Hanya jeda aja. Hanya stop dari tiap sambung lagi. Tidak. Tapi lanjut, diputar terus. Mana ke dari mana berarti? Mana ju. Hanya jeda-jeda. Mana ju. Ya, itu hukumnya adalah sunnah mualat beriring-iringan. Maka untuk pengertian yang lebih tepat daripada mualat adalah mengerjakan sesuatu langsung setelah sesuatu yang lain. Berarti kita kerjakan dengan secara berlangsungan, tidak ada tunda-tundanya. Tahu nah, mualat. Kemudian yang terakhir, yang kelima daripada sunnah-sunnah mandi adalah takdimul yumna alal yusra. Mendahulukan yang kanan-kanan di atas yang kiri.
Apa maksud yang kanan di tubuh? Berarti tubuh itu bagi kepada dua. Ada kanan dan ada kirinya. Kita belah kedua. Belah tubuh kita. Berarti kita belah tubuh tanya, kan ada yang kanan dan ada yang kiri. Berarti sunnahnya kita basuh sebelah kanan. Mandi yang kanan dibasuh ke kanan. Kepalanya yang kanan. Kemudian ni yang kanannya sampai ke paha yang kanan. Sunnah mendahulukan yang kanan. Setelah kita basuh selesai yang kanan, baru kita lanjut ke yang kiri. Berarti basuh yang kiri. Berarti tubuh kita dibagi pada dua bahagian. Bahagian kanan dan bahagian kiri. Dahului membasuh yang kanan, dimandikan yang kanan, setelah demikian dibasuh yang kiri. Itu hukumnya sunnah. Kenapa didahulukan yang kanan itu sunnah? Karena sunnah yang kanan itu merupakan ada barakahnya, kebaikannya. Kanan itu adalah hal yang baik, yang mulia. Yang kanan yang mulia. Kan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang mulia itu disunahkan dengan yang kanan. Bahkan nanti ashabul yamin. Ya kan? Siapa itu ashabul yamin? Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Waqiah. Ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Ashabul yamin mereka yang menerimakan surat-suratnya dengan tangan yang kanan. Waktu itu dengku catatan amal tanya kan tulis mendom. Waktu kita dalam kuburan, semuanya catatan amal kita ditulis dan digantungkan pada leher masing-masing. Kemudian kecok, setelah diambil demikian, kita untuk penentuan baik dan jahatnya di antara dua. Di antara dua, mereka ada yang menerima surat dengan tangan kanan, mereka membuktikan mereka akan selamat, dan ada bahagian kaum yang menerimakan surah dengan tangan yang kiri, yang berartian mereka orang yang celaka. Maka ashabul yamin, mereka orang yang selamat, orang yang salim, yang sejahtera daripada azab. Sedangkan ashabus shimal, mereka penerima surah dengan tangan yang kiri, mereka masuk ke dalam neraka, maka dalam murka Allah Ta'ala. Keempat, dari nama tadi kita pahamkan bahwasanya yang kanan itu adalah yang mulia. Maka hal yang baik dipegang dengan yang kanan, termasuk dalam makan, minum, pemakaian baju sebelah kanan dahulunya, kemudian celana sebelahan yang kanan dahulunya, kemudian dibasuh tangan yang kanan dalam perwudukan, dan hal yang lain-lain. Yang baik maka didahulukan yang kanan di atas yang kiri. Taqdimul yumna alal yusra, dahulukan yang kanan di atas yang kiri. Nampak kan? Bahkan di dalam pemakaian sandal pun, ya kan? Dalam pemakaian sandal pun disunahkan yang kanan. Pakai rena nilai, tilop, tipatu, tiluwa, yang pakai yang una nilai, baru tak pakai yang kiri. Itu hukumnya adalah sunnah. Ya, mana nilai? Dan kamu ada kan? Keempat. Berarti ada kesimpulannya. Kesimpulannya sunnah daripada mandi ada 5 perkara. Yang pertama baca basmalah, yang kedua berwuduk sebelum mandi, yang ketiga melalukan tangan di atas tubuh, yang keempat adalah beriring-iringan dalam pemandian, kemudian yang kelima adalah mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Dan selesai. Itu kesimpulan dengan secara ringkasnya. Gambarkan.